Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba membalas dengan sebuah video untuk beberapa sahabat-sahabat saya yang jauh di sana yang telah mengirimkan pertanyaan melalui email ya. Sebelumnya saya ingin sampaikan, adapun video yang saya buat ini tidak ada bermaksud untuk menyinggung pihak manapun, pihak siapapun, agama apapun, suku apapun, dan ras apapun. Video ini hanya sebatas edukasi ya, edukasi kepada kita agar masyarakat lebih pintar dan bijak dalam memahami segala sesuatu. Banyak pertanyaan-pertanyaan melalui email yang bertanya kepada saya tentang huruf Jawa atau huruf Kawarau itu sendiri ya. Tapi sebelum saya membahas, saya ingin memberitahu pada dasarnya huruf Jawa atau huruf Kawarau itu adalah huruf pengetahuan. Kenapa kok huruf pengetahuan? Karena dalam arti Kawarau itu bahasa Indonesia ya tahu. Jadi ya huruf pengetahuan dalam makna yang lain ya, seperti itu. Dalam segi filosofinya otomatis juga memiliki arti yang lain. Kemudian mungkin teman-teman semua sudah mendengar tentang huruf Jawa Wali ataupun Raja Cakra dan sebagainya gitu ya. Nah, banyak sekali masyarakat awam sekarang itu memahami atau mendiskreditkan suatu pengetahuan dari seseorang, dari suku atau dari manapun itu, dan dikaitkan dengan hal-hal yang sangat tidak masuk di akal. Sementara dalam falsafah Jawa sendiri, prinsip dasarnya dalam bernalar dan berlogika dalam kehidupan yaitu kasunyatan lan tinemu ing nalar. Nah, berangkat dari kasunyatan lan tinemu ing nalar inilah masyarakat Jawa dalam tanda kutip, bukan hanya suku ya, memiliki pola pikir yang sangat cerdas sekali. Dan itu sudah terbukti dengan huruf Jawa itu sendiri ya, atau huruf Kawarau. Nah, sebelum saya ingin membahas tentang huruf Jawa Wali, saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi banyak sekali ketika saya searching di internet, entah dimanapun itu, tentang asal usul huruf Jawa, banyak sekali kerancuan atau keraguan-raguan yang mereka bikin tambah suram ya. Salah satunya adalah asal usul Aji Saka itu, kemudian pengawalnya Aji Saka itu sendiri, kemudian dan lain sebagainya. Di sini saya ingin menjelaskan sebenarnya cerita Aji Saka atau tentang terciptanya huruf Jawa ini sendiri itu sebenarnya diciptakan oleh Empu Hubayun ya. Nah, Empu Hubayun ini menciptakan huruf Jawa ini sendiri itu dengan dasar sangkan paraning dumadi atau asal usul kejadian diri sendiri, dan juga sangkan paraning buana atau bawana atau berbagai macam penyebutan untuk bawana itu di setiap daerah pasti akan berbeda. Yaitu asal usul kejadian alam semesta atau makrokosmos. Dan akhirnya diceritakan memiliki dalam kisah Aji Saka itu memiliki pengawalnya 4, seperti itu.
Nanti next kita akan membahas tentang ini. Kemudian kembali ke topik utama, yaitu tentang huruf Jawa Walik, yang manakala kita baca itu akan menimbulkan efek yang sangat-sangat luar biasa bagi si penggunanya. Ada yang meyakini ketika kita mengamalkan huruf tersebut dengan dibaca secara terbalik, maka akan terhindar dari serangan musuh, terhindar dari malapetaka dan sebagainya. Nah, logika ilmiahnya itu di mana sih? Kalau kita berangkat dari dasar kasunyatan lantemu inalat ini tadi, kan begitu. Nah, oke. Perlu digarisbawahi di sini adalah, kalau dalam bahasa saya, huruf itu, tulisan itu, gambaran kita menggunakan pena, pensil atau alat tulis lainnya adalah sebuah gambaran daripada sebuah modulasi suara kita. Nah, suara ini berasal dari sebuah gelombang. Nah, gelombang ini otomatis memiliki getaran, kan? Dan getaran ini asal usul dari mana? Dari hidup itu sendiri. Dan kita sudah tahu yang hidup itu siapa? Bukan kita, yaitu yang maha hidup adalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lantas bagaimana kok bisa memiliki kekuatan atau memiliki efek yang sangat-sangat luar biasa bagi si penggunanya? Oke, saya tadi sudah bilang bahwasanya setiap tulisan itu adalah gambarnya suara. Suara adalah modulasi dari sebuah getaran, dan getaran ini tercipta atau asal usul dari sebuah hidup. Otomatis apa? Manakala kita mengamalkan atau merapalkan suatu amalan diimbangi dengan metode-metode tertentu, contoh saja puasa, melakukan ritual lainnya, itu akan memberikan atau menimbulkan efek yang sangat luar biasa dari segi disiplin ilmu kimia. Otomatis kita akan membahas tentang ion-ion ya di sini. Ion-ion yang terkandung dalam setiap huruf-huruf yang ada di muka bumi, terkhusus huruf Jawa itu sendiri. Kalau dalam bahasa Jawa itu ion itu biasa disebut dengan yoni, atau mungkin teman-teman pernah mendengar tentang lingga yoni, itu bahasa-bahasa yang dulu ya, ketika ingin memberikan sebuah wejangan seperti itu. Nah, di dalam penyebutan huruf Jawa, huruf yang pertama kali yang disebut adalah huruf H, diikuti dengan huruf na atau no, orang Jawa Tengah biasa menyebutnya, kemudian co, kemudian ro, kemudian ro, ko, dan seterusnya sampai dengan monggo batongo. Nah, sebentar huruf Jawa ini kan sebutannya adalah ngoto bogomo, nyoyo jodopo, lawa sododo, ko roconoho, kan seperti itu. Dengan kata lain, huruf yang terakhir dalam pengucapan huruf Jawa Walik tadi adalah ho. Betul ya? Nah, ibarat kita memakai sebuah baju, manakala lapisan baju terluar kita itu tebal, memiliki kandungan yang sangat bagus, anti air atau anti apapun, dan terbuat dari bahan yang sangat bagus, otomatis akan menimbulkan efek juga gitu loh. Misalkan kita pakai baju lapisan yang terluar kita ada terbuat dari baju, otomatis kita juga tidak akan mempan ditembak ya dengan kadar peluru tertentu, kan logikanya seperti itu. Nah, sama halnya huruf ini tadi, ketika kita merapalkan atau mengucapkan huruf Jawa Walik dan huruf yang disebutkan atau terucap terakhir kali adalah huruf ho, otomatis itu huruf ho ini berada paling di luar daripada diri kita.
Kan seperti itu. Karena dia ucapannya terakhir. Kenapa kok bisa menimbulkan efek yang sangat luar biasa? Saya tadi sudah bilang, tulisan adalah gambarnya suara. Sama halnya huruf Ho ini adalah sebuah tulisan yang memiliki lagu-lagunya sendiri. Nah, tulisan ini ibarat kita atau ibarat lampu. Otomatis ada inti lampu kan, inti cahaya maksud saya. Nah, inti cahaya ini akan sangat berbeda jauh dengan radiasi daripada cahaya, atau bahasa saya menyebutnya adalah sinar. Inti cahaya akan berbeda dengan sinar cahaya. Seperti itu. Nah, di dalam urutan huruf Jawa, huruf Ho ini sendiri selain memiliki arti secara filsafatnya itu hananing urip atau adanya hidup, dan juga dilihat dari segi pandang kimia dengan ibarat lampu tadi ya, itu adalah inti dari sebuah lampu. Nah, otomatis inti atau huruf awal ini kan memiliki getaran yang sangat luar biasa, vibrasi yang sangat luar biasa. Nah, getaran dan vibrasi yang sangat luar biasa ini ketika terucap, terlontarkan, otomatis akan mengeluarkan ion-ion. Entah dia ion negatif maupun ion positif. Tergantung daripada si pengguna ilmu tadi ya. Biasanya seseorang yang sudah pandai mengamalkan seperti itu, pertama, dia mungkin bisa saja tidak tahu dengan kandungan-kandungan atau ion-ion yang terkandung dalam setiap hurufnya, namun dia meyakini bahwasanya dengan merapalkan mantra tersebut akan menimbulkan efek timbal balik kepada si pemiliknya. Nah, yang kedua, setiap huruf yang terlontar ditambah dengan keyakinan yang tulus akan mengeluarkan vibrasi atau gelombang-gelombang elektromagnetik yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat besar. Ibarat struknya besar banget. Ditambah dengan puasa mutih misalnya. Kenapa kok puasa mutih itu ibaratnya seseorang yang melakukan puasa mutih kemudian merapalkan atau mau menjalankan suatu tirakat tertentu itu bisa menimbulkan efek yang sangat luar biasa. Pertama, selain kita berbicara tentang izin Tuhan, otomatis manakala kita memberikan atau hanya makan nasi putih saja, dalam kandungan nasi putih itu tersedia banyak sekali manfaat, otomatis karbohidrat itu sendiri. Nah, manakala kita mengkonsumsi suatu makanan yang banyak karbohidratnya, otomatis karbohidrat itu kan akan diolah menjadi sebuah energi. Dan kita juga puasa, itu juga otomatis kita mengolah sebuah energi. Kita diperas keringat kita dan sebagainya. Dan itu akan menghasilkan semua energi. Nah, energi ini atau lelaku ini ketika dikombinasikan dengan membaca suatu mantra tertentu, contohnya mantra huruf Jawa Wali tadi, akan memiliki daya lebih dalam sudut pandang kosmik atau sains kimia ya, gitu. Jadi apa ya? Sebenarnya pada dasarnya tidak ada bahasa-bahasa klinik atau biasa orang yang menyebutnya itu tabu lah atau tahayul lah, kok bisa gini-gini. Bisa, sebenarnya semua itu, segala sesuatu itu bisa dan bisa dinalar dengan disiplin ilmu tertentu otomatis ya. Kadang kita memahami kok logikanya di mana kok bisa seperti ini. Ada yang memahaminya atas dasar keyakinan saja,
Ada yang memahaminya atas dasar yakin kata daripada leluhur-leluhurnya atau pendahulunya. Itu bisa. Efeknya pun sama-sama akan terjadi. Tapi logikanya adalah seseorang yang melakukan atau membaca mantra huruf Jawa Walik ini dengan tujuan tertentu dibandingkan dengan orang yang paham tentang kandungan ion-ion yang ada di dalamnya dan yang tidak tahu kandungan ion-ion yang ada di dalamnya, akan sangat jauh berbeda efeknya. Seperti itu. Nah, kemudian para leluhur kita juga pernah menyampaikan atau menyimpan sebuah rahasia besar di dalam sebuah siloka atau peribahasa ya. Mungkin teman-teman semua pernah mendengar siloka seperti ini. Kucing itu mbahnya macan. Kemudian kenapa sih kok dalam cerita itu kancil itu selalu menang melawan buaya? Kan seperti itu. Kemudian kalau kita sweet dalam permainan anak-anak ya, itu semut itu selalu menang lawan gajah. Logikanya di mana? Apakah itu hanya sebuah siloka biasa? Ataukah nenek moyang kita atau para pendahulu kita itu membuat siloka itu ada maksud dan tujuannya gitu loh. Jika Anda pahami dari kata-kata saya di awal video tadi tentang bahwasanya tulisan itu adalah gambarnya suara. Suara adalah modulasi dari sebuah getaran dan asal usul getaran itu daripada hidup. Siloka tadi akan semua siloka tadi akan terjawab. Seperti itu. Lantas mistiknya di mana? Tidak ada. Apakah ini sesuai dengan falsafah dasar kejawen atau Jawa? Jawa dalam tanda kutip bukan hanya berbicara tentang etnis suku, tapi lebih kepada makna yang luas, ranah yang luas, arti yang luas. Kasunyatan lan tinemu ing nalar. Sesungguhnya segala sesuatu itu nyata dan bisa dinalar, bisa dilogika dengan ilmu pengetahuan. Jadi nalarnya atau logikanya tentang manfaat atau kekuatan magic atau magis di dalam mantra huruf Jawa ini kan ketemu nih. Yaitu kita bahasnya dengan rumus sains, khususnya tentang astronomi, kosmik kan seperti itu, atau tentang kimia, ion-ion. Oke teman-teman, mungkin hanya segitu saja yang saya sampaikan. Adapun bahasa saya adalah hanya sebuah pendekatan untuk memahamkan Anda, saya dan teman-teman yang lain. Tidak seutuhnya dengan saya gunakan dengan bahasa yang sangat-sangat vulgar, karena dikhawatirkan akan disalahgunakan. Yang terpenting di sini saya ingin menjelaskan, khususnya huruf Jawa atau huruf Kawro atau huruf pengetahuan itu berjalan seimbang dengan falsafah atau prinsip dasar dalam Jawa, yaitu kasunyatan lan tinemu ing nalar. Tidak ada hal-hal mistik di dalamnya, tidak ada sama sekali. Ada satu rahasia besar yang belum saya buka. Ini ada kaitannya dengan isu-isu terdahulu bahwasanya banyak sekali atau akan didatangkan para peneliti-peneliti dari luar negeri atau dari barat sana ke Indonesia dengan tujuan tertentu.
tujuan tertentu untuk membantu atau meneliti yang ada di Indonesia, khususnya di bidang kedokteran. Nah, saya infokan bahwasanya rahasia terbesar huruf Jawa juga, jika dikaji dari pandangan ilmu biologi dan digunakan dengan metode-metode tertentu, maka huruf Jawa itu akan membentuk sebuah garis DNA diri kita. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.